Salam biologi. Salam. Salam. Salam zat aditif. Salam. Selamat pagi teman-teman dan juga Pak Tuk. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan tentang zat aditif dalam makanan. Tapi sebelum itu, anggota kelompoknya ada saya, Maloka absen 21. Saya Tristan, absen 29. Saya Helen, absen 9. Saya Hesti, absen 15. Jadi yang pertama itu, apa itu zat aditif? Jadi zat aditif itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dengan tujuan tertentu seperti menambahkan rasa, menambahkan warna, atau aroma, tekstur, dan juga memperpanjang masa simpannya. Nah, jadi contoh pertamanya itu ada Indomie. Komposisinya itu ada tepung terigu, minyak nabati, kecap manis, saus cabai, lalu ada tepung tapioka, garam, bawang goreng, dan perisa sintetis. Selanjutnya ada MSG, dinatrium inosinat dan guanilat, vitamin A, B1, B6, B12, dan lain-lain, dan juga antioksidan yaitu asam ascorbat dan TBHQ. Lalu komposisi yang selanjutnya ada pewarna yaitu karena dan tartrazin, dan pengawetnya ada natrium benzoat dan natrium metabilsulfit. Oke, jadi tadi kan sudah disebutkan komposisinya apa saja dan sekarang akan dikelompokkan menjadi seperti apa pengawetnya, apa penyedap, dan lain-lain. Jadi yang pertama itu untuk bahan pengawetnya ada 3 yaitu natrium benzoat, natrium metabisulfit, dan juga TBHQ. Nah, selanjutnya ada penyedap rasa. Penyedap rasa di Indomie yang pertama pastinya ada MSG atau monosodium glutamat, yang kedua ada dinatrium inosinat, lalu dinatrium guanilat, garam, kecap manis, bumbu mie goreng, dan juga saus sambal. Lalu ada juga antioksidan yaitu asam ascorbat atau vitamin C, TBHQ, dan pewarna makanannya yaitu karamel 1 dan juga tartrazin. Oke, untuk perisanya ada perisa sintetis mie goreng dan juga pengentalnya atau penstabilnya yaitu tepung tapioka dan juga penstabil nabati. Untuk fortifikasi yang pertama adalah vitamin A yang digunakan untuk kesehatan mata dan juga daya tahan tubuh. Yang kedua ada vitamin B1, metabolisme energi dan juga fungsi saraf, B6, metabolisme protein dan juga fungsi saraf. Vitamin B12 pembentukan sel darah merah, asam fosfat pengatur keasaman pada makanan atau minuman, dan juga zat besi pembentukan sel darah merah. Nah, untuk bahan pengawetnya itu, bahan pengawet itu digunakan untuk memperpanjang masa simpan makanan dan juga minuman dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme perusak seperti bakteri, jamur, dan juga ragi yang bisa menyebabkan kerusakan biologis. Nah, yang tadi kan pengawetnya saya sudah bilang yaitu natrium benzoat. Nah, natrium benzoat itu aman jika dikonsumsi dalam batas wajar. Namun, dapat menjadi risiko menjadi zat karsinogen jika natrium benzoat tersebut bereaksi dengan asam ascorbat yaitu vitamin C dan juga apabila terpapar panas. Yang kedua adalah natrium metabisulfit. Nah, natrium metabisulfit ini bisa beresiko bagi penderita asma karena dapat menyebabkan gangguan respirasi dan juga merupakan sebuah bahan alergen. Dan juga ada tertiary butyrhydroquinone yaitu TBHQ. Nah, TBHQ ini relatif aman jika dikonsumsi dalam batas wajar. Namun, jika berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan akut dan juga efek neurotoksik dan juga genotoksik. Nah, untuk kata-kata teknisnya yaitu yang pertama tadi neurotoksik yaitu zat yang dapat merusak jaringan sistem saraf. Genotoksik adalah zat yang dapat merusak materi genetik atau DNA. Karsinogen adalah zat perusak DNA dan memicu mutasi genetik atau pemicu kanker. Dan juga alergen itu zat pemicu reaksi alergi. Nah, yang kedua, zat adiktif yang kedua penyedap rasa, meningkatkan cita rasa gurih,
memperkaya aroma dan menyeimbangkan rasa masakan secara instan. Kecap manis memberi rasa manis, gurih, dan warna yang gelap pada makanan. Aman jika dikonsumsi dalam batas wajar, namun saat berlebihan dapat berisiko karena kandungan gula yang tinggi. Yang ketiga, saus cabai, pasta yang terbuat dari cabai dan bumbu-bumbu, berfungsi untuk memberi rasa pedas, berisiko jika dikonsumsi berlebihan atau gangguan pencernaan. Yang keempat, garam. Garam berfungsi untuk memberi rasa asin kepada makanan dan esensial bagi tubuh. Namun jika dikonsumsi berlebihan dapat berisiko memicu hipertensi jangka panjang. Yang kelima, monosodium glutamat berfungsi memberi rasa umami pada makanan menurut BPOM. MSG aman dikonsumsi dalam batas wajar, namun berisiko menyebabkan Chine-Sjögren syndrome jika dikonsumsi berlebihan. Yang keenam, bumbu mie goreng. Garam berfungsi untuk memberi rasa asin kepada makanan dan esensial bagi tubuh. Namun jika dikonsumsi berlebihan dapat berisiko memicu hipertensi jangka panjang. Yang ketujuh, dinatrium inosat berfungsi untuk memberi rasa umami, biasa digabungkan dengan MSG untuk memperkuat rasa gurih. Saat dikonsumsi berlebihan, dinatrium inosinat dapat berisiko bagi penderita asam urat karena merupakan turunan dari purin. Yang kedelapan, dinatrium guailat berfungsi untuk memberi rasa umami dan meningkatkan cita rasa gurih pada makanan. Sering digunakan bersama MSG untuk efek sinergis. Saat dikonsumsi berlebihan, dinatrium guailat dapat berisiko bagi penderita asam urat karena termaksud turunan purin. Yang ketiga, antioksidan mencegah atau memperlambat proses oksidasi pada makanan, terutama lemak dan minyak yang dapat menyebabkan ketegikan, perubahan warna, dan penurunan aroma atau kerusakan kimiawi. Nah, di antioksidan itu ada dua. Jadi yang pertama itu ada asam ascorbat, itu vitamin C. Dia itu fungsinya supaya mencegah oksidasi makanan sama menjaga warna dan kesegaran makanan. Kalau di jumlah wajar itu sebenarnya aman. Tapi kalau misalnya berlebihan itu bisa menyebabkan diare atau gangguan pencernaan. Terus ada TBHQ. TBHQ selain tadi pengawet, dia itu juga bisa jadi antioksidan. Fungsinya antioksidan ini sendiri itu kayak tadi mencegah kerusakan lemak dan minyak pada makanan olahan, jadi nggak cepat tengik. Terus kalau berlebihan itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan kayak mual atau efek negatif lainnya. Terus selanjutnya ada pewarna makanan. Pewarna makanan itu memperbaiki tampilan, terus meningkatkan daya tarik, terus mengembalikan warna asli makanan yang hilang sama pemrosesan. Pewarna makanannya ada dua, ada karamel 1, itu fungsinya itu sebagai pewarna makanan di warna coklat. Jadi umumnya aman dikonsumsi, tapi kalau berlebihan itu bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan. Terus yang kedua ada tartrazine, itu fungsinya untuk memberikan warna kuning. Dia itu kalau dikonsumsi berlebihan bisa memicu reaksi alergi atau hiperaktivitas pada sebagian orang. Terus ada perisa. Perisa itu fungsinya memastikan konsistensi rasa produk, jadi rasanya itu nggak berubah-ubah. Terus membuat makanan olahan itu lebih enak sama menarik. Terus ada pengental atau penstabil, itu meningkatkan viskositas atau kekentalan, memperbaiki tekstur supaya teksturnya itu halus sama konsisten.
Terus dia itu juga menjaga kestabilan emosi, jadi mencegah pemisahan air dan lemak pada produk makanan. Terus pengental atau penstabilnya itu kalau di Indomie itu ada tepung tapioka. Dia itu pengental dan pemberi tekstur pada makanan, umumnya aman dikonsumsi, tapi kalau berlebihan bisa meningkatkan asupan karbohidrat. Jadi karbohidratnya itu berlebihan. Terus ada penstabil nabati, fungsinya itu untuk menjaga tekstur dan kestabilan makanan agar tidak mudah terpisah. Jika digunakan berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Terus ada fortifikasi. Fortifikasi itu sendiri itu sebenarnya adalah penambahan gizi atau nutrisi pada makanan atau minuman supaya meningkatkan nilai gizi atau mengurangi resiko kekurangan gizi. Selanjutnya kita ada di contoh zat aditif dalam minuman. Kita di sini ngambilnya teh kotak. Di komposisi teh kotak itu sendiri pun komposisinya sedikit, cuma ada air, gula, teh melati 2,5%, sama ada vitamin C, asam askorbat yang sama kayak di Indomie tadi. Terus zat aditifnya tentunya cuma gula sama antioksidan. Gulanya atau pemanisnya itu fungsinya untuk mempermanis tehnya sama menjadi sumber energi. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, dia bisa meningkatkan risiko diabetes, terus bisa meningkatkan risiko obesitas sama kerusakan gigi. Terus antioksidan itu vitamin C yang dari asam askorbat itu fungsinya untuk sebagai antioksidan tentunya sama menjaga kesegaran minuman. Tapi kalau berlebihan, dia bisa mengganggu pencernaannya manusia, gangguan pencernaan. Kesimpulannya, zat aditif itu adalah bahan tambahan pada makanan dan minuman yang berfungsi untuk meningkatkan rasa, warna, aroma, tekstur, dan masa simpan. Penggunaannya umumnya aman kalau sesuai batas wajar, tapi kalau berlebihan, dia itu bisa menimbulkan berbagai risiko kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk bijak mengonsumsi makanan yang mengandung zat aditif. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Terima kasih.